يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ikhwani fiddin, jamaah majelis ta'lim rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kita berkaitan dengan kitab Minhajul Muslim yang disusun oleh Asy-Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala, di mana kita masih mempelajari pasal yang ke-6, yaitu berkaitan dengan beriman kepada kitab-kitab Allah Ta'ala, di mana kita meyakini, mengimani bahwa Allah Ta'ala ketika mengutus para nabi dan rasul memberikan kepada setiap mereka kitab-kitab, di mana mengimani kitab-kitab itu dibuktikan dengan beberapa dalil, yaitu dalil nakli dan dalil akli. Pada pertemuan sebelumnya kita telah pelajari dalil nakli yang pertama dan kedua. Sekarang kita lanjutkan dengan dalil nakli yang ketiga, yaitu ikhbarur rasuli sallallahu alaihi wasallam bidzalika fi ahaditsa katsiratin, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan tentang hal itu, yaitu tentang kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam dalam banyak hadis. Di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari, innama baqa'ukum fi man salafa kama baina salatil asr ila ghurubis syams. Utiya ahlu taurati taurata fa'amilu biha hatta tasofan nahar summa ajazu fa'utu kiraton summa utiya ahlul injilil injila fa'amilu bihi hatta sulliyatil asr summa ajazu fa'utu kiraton summa utitumul qur'an fa'amiltum bihi hatta gharabatis syams fa'utitum kirataini faqala ahlul kitab aqallu minna amalan wa aktsaru ajra qala Allahu hal zalamtukum min haqqikum min syai' qalu la qala huwa fadli utituhu man asya. Sesungguhnya tinggalnya kalian di bumi ini dibandingkan dengan orang-orang yang telah terdahulu antara sholat asar sampai terbenamnya matahari. Jadi tinggalnya kaum muslimin di dunia ini antara sholat asar sampai terbenamnya matahari, sampai maghrib. Di mana ahli Taurah, yaitu orang Yahudi, diberikan kitab Taurah, lalu mereka beramal dengan kitab Taurah hingga pertengahan siang. Jadi orang Yahudi itu diberikan Taurat, kemudian mereka mengamalkan isi Taurat dari pagi sampai siang, jadi setengah hari. Kemudian mereka tidak mampu, lalu mereka diberikan satu kirot. Kirot itu kalau dalam hadis biasanya menunjukkan balasan yang besar, pahala yang besar, minimal paling kecil segede gunung Uhud. Kemudian ahli Injil, yaitu orang Nasoro, diberikan kitab Injil. Lalu mereka beramal dengannya hingga sholat asar. Jadi
diibaratkan mereka itu seperti tinggal di bumi dari duhur sampai asar. Kemudian mereka tidak mampu, kemudian mereka diberikan 1 qirot, sama seperti orang Yahudi. Jadi perbandingannya, orang Yahudi bekerja atau beramal dari pagi sampai duhur cuma dapat 1 qirot. Orang Nasrani dari duhur sampai asar, berarti waktunya lebih pendek, tapi dikasih pahala balasan 1 qirot juga sama dengan Yahudi. Padahal lebih pendek waktunya, tapi dikasih upah yang sama ibaratnya. Kemudian kalian diberikan Al-Quran, lalu kalian beramal dengannya hingga terbenam matahari. Nah, kalau kaum muslimin dibandingkan dengan kaum yang terdahulu, seperti mana yang tinggal di bumi dari asar sampai maghrib, waktunya lebih pendek lagi. Ya, kalau bisa dibilang ya sama dengan waktunya Nasrani tadi, dari duhur sampai asar, mungkin lebih pendek. Tapi kalian diberikan 2 qirot. Jadi waktunya lebih pendek, balasan pahalanya lebih besar, 2 qirot. Maka ahli kitab, orang Yahudi dan Nasrani berkata, lebih sedikit beramal tapi lebih besar pahalanya. Jadi maksudnya kaum muslimin enak, beramalnya lebih sebentar, lebih sedikit, dari asar sampai maghrib, tapi pahalanya lebih besar, 2 qirot. Jadi mereka ceritanya apa? Iri. Maka Allah Ta'ala pun bertanya, apakah aku mendolimi kalian dari hak kalian sedikit pun? Mereka bilang, tidak. Ya udah, sesuai kesepakatan. Nah, ini bisa juga dikaitkan dengan pekerjaan ya. Jadi kalau memang awalnya kesepakatan bekerjanya dari jam sekian, upahnya sekian atau sekian, itu dia tidak boleh kemudian protes atau ngiri dengan yang lain. Mungkin ada pertimbangan yang lain, kenapa yang lain dikasih upah yang lebih besar, walaupun mungkin pekerjaannya lebih sedikit atau lebih pendek intinya. Al-muslimuna ala syurutihim. Kaidahnya apa? Orang-orang Islam itu sesuai kesepakatan yang telah diambil. Kalau kesepakatan di awal begitu, ya sudah. Ya kan? Maka orang yang bekerja itu di awal harus ada kesepakatan yang jelas. Ya tidak terjadi permasalahan di belakang. Baik, itu diumpamakan seperti itu. Apakah aku mendolimi hak kalian sedikit pun? Mereka bilang tidak, ya Allah. Maka Allah Ta'ala berfirman, huwa fadli, itu adalah karuniaku, aku berikan kepada siapa yang aku kehendaki. Jadi dalam hadis ini disebutkan bahwasanya ahli Taurat, yaitu orang Yahudi, diberikan kitab Taurat dan diperintahkan untuk mengamalkannya. Ahlul Injil, orang Nasrani, diberikan kitab Injil dan diperintahkan untuk mengamalkannya. Kaum muslimin diberikan Al-Quran dan diperintahkan untuk mengamalkannya. Nanti di sana atau dulu memang ada kitab Injil, kitab Taurat yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada ahli kitab. Hadis ini sahih, digunakan sebagai dalil oleh sebagian untuk menetapkan kapan hari kiamat terjadi. Ya, tapi dengan penafsiran yang keliru. Memang dulu pernah ada Imam Suyuti rahimahullah dalam kitab Al-Hawi. Beliau itu termasuk yang pernah memprediksi kapan kiamat terjadi. Menurut beliau bahwa umur dunia ini tidak lebih dari 7.000 tahun. Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus itu sudah pada tahun yang ke pertengahan tahun 6.000. Jadi tinggallah umur umat Islam itu sekitar 1.500 tahun. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai hari kiamat sekitar 1.500 tahun. Tapi kalau dipikir itu tidak benar lah. Pertama karena
kapan hari kiamat terjadi, tidak ada yang tahu. Hanya Allah Ta'ala yang maha tahu. Yas'alukan nasu anis sa'ah qul innama ilmuha indallah. Mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat. Katakanlah, hai Muhammad, sesungguhnya ilmunya kapan kiamat terjadi hanyalah di sisi Allah. Artinya tiada siapapun yang tahu kecuali Allah Ta'ala. Begitu juga ketika malaikat Jibril alaihissalam turun kemudian bertanya tentang beberapa perkara agama, diantaranya kapan hari kiamat. Rasulullah SAW menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Jadi kesimpulannya, kita harus meyakini bahwa hari kiamat itu tidak ada yang tahu, siapapun tidak ada yang tahu kapan terjadinya kecuali Allah Ta'ala. Walaupun Nabi SAW memberitakan tentang beberapa tanda-tanda kiamat, tapi juga nggak boleh kemudian kita mengklaim ya atau memastikan bahwa itu terjadi tahun sekian, nggak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya tidak ada pendapat yang sahih yang mengatakan kalau umur dunia itu 7.000 tahun. Nggak ada pendapat yang sahih karena itu nggak ada sanadnya, nggak ada bukti-buktinya. Itu yang pertama. Jadi nggak bisa terus dipastikan bahwa umat Islam ini umurnya 1.500 tahun. Demikian juga tidak benar, karena kalau kita perhatikan Nabi SAW ya, ketika beliau diutus atau lahir lah ya, sampai sekarang udah berapa ribu tahun? 1.500-an tahun. Harusnya sekarang sudah kiamat. Kalau ngambilnya dari hijrahnya Nabi SAW, berarti sekarang sudah 1430-an kan? Berarti sebentar lagi harusnya kiamat. Ya kan? Tapi kata Imam Suyuti yang mengklaim hal itu, bahwa umat Islam itu setelah terbitnya matahari masih bisa hidup sekitar 120 tahun. Nah, sekarang belum kelihatan matahari terbit dari sebelah barat kan. Nah, jadi itu keliru klaim. Ada juga yang mengklaimnya itu baru-baru ini sih, tahun 90-an sempat viral itu, bahwa umur umat Islam itu 1.500 tahun. Kalau nggak salah itu orang dari Mesir, seorang penulis namanya Amin Muhammad Jamaluddin. Viral itu bukunya dulu tahun 90-an. Amin Muhammad Jamaluddin. Jadi dia ini juga memprediksi kiamat itu terjadi sekian tahun. Juga sama mengambil dalil dari Imam Suyuti tadi. Umur dunia itu tidak lebih dari 7.000 tahun. Berarti kita tinggal sisanya 1.500 tahun. Kitabnya namanya Umru Ummatil Islam, umur umat Islam. Begitu juga menggunakan hitungan bahwa Nabi SAW diutus, antara beliau diutus dengan hari kiamat itu kan seperti ini. Kan ada hadisnya sahih kan. Memang itu menunjukkan bahwa Nabi SAW itu diutus menjelang hari kiamat. Cuman menjelangnya itu berapa puluh tahun lagi, berapa ratus tahun lagi, berapa ribu tahun lagi, kita kan nggak tahu. Intinya dibandingkan dengan umur dunia sebelum Nabi SAW diutus itu sangat jauh sekali. Cuman kita nggak bisa mengklaim bahwa umur dunia ini sudah 6.000 tahun, bisa aja lebih. Kita kan nggak tahu kan. Nah itu. Tapi intinya memang Nabi SAW diutus itu menjelang hari kiamat. Tapi dihitungnya caranya begini, Amin Muhammad Jamaluddin. Ini berarti ini umur dunia 7.000 tahun. Berarti mengambil hitungan dari Imam Suyuti juga tadi yang nggak ada dalilnya tadi. Terus Nabi Muhammad segini, berarti tinggal 1.000 tahun. Iya. Jadi kan ini 3/6-nya, 1/7-nya, jadi tinggal berapa? 1.000 tahun. Terus ada satu hadis di mana Nabi SAW berharap ditunda untuk umatnya SAW itu sekitar setengah hari. Hadis Sa'ad bin Abi Waqqas.
Ditanya, setengah hari itu apa? Oh, 500 tahun. Berarti ditambah 1500 tahun. Itu disimpulkannya begitu. Ada lagi cara yang lain. Hadis ini. Hadis ini kan menunjukkan secara gambaran kita bahwasanya umur Yahudi itu dari pagi sampai duhur. Umur Nasrani dari duhur sampai asar. Umur umat Islam dari asar sampai maghrib. Berarti umur Yahudi adalah umur umat Islam ditambah umur Nasrani. Sedangkan umur Yahudi itu katanya 2000 tahun sekitar itu. Tapi itu juga gak ada bukti yang otentik dan kuat. Sedangkan umur umat Islam, umur Nasrani jelas itu ada hadisnya 600-an tahun. Berarti 2000 dikurangi 600. Berarti umur umat Islam 1400 tahun. Ya, ditambah sedikit 100 berarti 1500. Kan ada kata ziyadahnya kan. Terus ada juga cara ngitungnya itu begini, bahwa umur Yahudi itu sampai diutus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu 2000 tahun, ya kan, sudah ditetapkan kayak tadi kan. Jadi umur dunia itu 7000 tahun, umur Yahudi sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus itu sekitar 2000 tahun. Jadi 2000 tahun sampai diutus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, 2000 kan. Ntar dikurangin dulu dengan umur Nasrani yang 600 tahun. Berarti berapa? 1400 tahun. Berarti umur Yahudi berapa? 1400 tahun. Karena 2000 dikurangi 600. Paham maksudnya? Jadi kan sampai Nabi diutus. Sallallahu alaihi wasallam itu 2000 tahun. Sedangkan antara Nabi Isa alaihissalam sampai Nabi diutus tuh 600 tahun. Berarti umur Yahudi 1400 tahun, ya kan? Itu umur Yahudi. Terus dikembalikan ke hadis ini. Kalau umur Yahudi 1400 tahun, padahal umur umat Islam itu sama dengan umur Yahudi dikurangi dengan umur Nasrani. Dikurangi lagi tadi 1400 dikurangi 600 berarti 900. Paham? 900 tahun itu ditambah dengan hadis Sa'ad bin Abi Waqqas tadi, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berharap ditunda setengah hari. Setengah harinya jadinya berapa? 500 tahun, karena ada pertanyaan Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi ini hadisnya ada yang menyesuaikan, ada yang melemahkan. Jadilah 500 tahun. 500 ditambah 900 berarti 1400 tahun. Jadi itu cara-cara, metode-metode di dalam menetapkan umur umat Islam, di mana semuanya tidak benar. Loh, kenapa nggak benar? Karena kalau kita menentukan berapa lama umur umat Islam sekarang, berarti kita bisa menentukan kapan terjadinya kiamat. Karena umur umat Islam itu umat terakhir kan, sampai hari kiamat. Nggak ada lagi Nabi dan Rasul yang lain setelah itu kan. Ya, jadi itu sesuatu yang keliru karena menetapkan hari kiamat kapan. Apalagi hadis yang digunakan ada yang sahih memang seperti ini, tapi pemahamannya keliru, bukan maksudnya itu. Ada juga hadisnya yang maudhu, ada yang palsu, ada yang lemah. Bahkan ada yang berasal dari ahli kitab, tidak ada bukti yang otentik dan kuat. Sedangkan hadis yang kita pelajari sekarang ini bukan untuk menunjukkan kapan umur umat Islam berapa lama, tuh bukan. Kata ulama ini untuk menunjukkan keutamaan umat Islam, di mana mereka itu diutus di akhir zaman, hidup di dunianya itu lebih pendek dari umat sebelumnya. Cuman pendeknya kita nggak bisa mengatakan kapan berapa lama, karena tadi mereka menetapkannya kan digabung-gabungkan dengan tadi hitung-hitungan yang tadi kan, dalil-dalil yang tadi. Intinya memang umur umat Islam itu paling akhir di dunia dan hidupnya lebih pendek daripada umur umat sebelumnya. Tapi mereka mendapatkan pahala yang lebih besar daripada umat sebelumnya. Ya.
Pertanyaannya, kenapa umat Islam hidup di dunia terakhir, bahkan dalam hadis masuk surga duluan ketimbang umat sebelumnya? Pahalanya lebih besar lagi. Kenapa? Ya, pertama kata ulama, karena di akhir zaman tuh penuh dengan fitnah dan ujian. Makanya pahalanya lebih besar kalau orang sabar dengan ujian dan cobaan, ya kan? Hatta umat Islam saja yang tidak pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, yang disebut adalah saudara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu beramal di zaman fitnah, pahalanya khomsina min 50 kali pahalanya sahabat. Itulah yang menyebabkan kenapa umat Islam ini walaupun datangnya belakang tapi pahalanya lebih besar daripada umat dulu. Apalagi kalau kita lihat umat dulu itu banyak melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, mukjizat-mukjizat mereka saksikan. Kita nggak menyaksikan mukjizat zaman sekarang kan? Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal, ada mukjizat kita saksikan, kecuali Al-Quran yang kekal. Tapi itu tidak bisa dilihat dengan mata, tapi dengan hati. Beda dengan dulu setiap orang menyaksikan mukjizat. Demikian juga kata ulama, kenapa sebabnya? Karena kita beriman kepada semua nabi dan rasul dari awal sampai akhir. Makanya kita dapat pahala yang lebih. Sedangkan mereka hanya beriman kepada sebagian saja kan, karena belum sempat beriman kepada nabi yang selanjutnya dan selanjutnya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu intinya kata sebagian ulama, kenapa kok kita ini beramal lebih sedikit, pahalanya lebih besar. Demikian juga tentu yang paling penting adalah karena itu ya karunia Allah, kehendak Allah. Kita nggak bisa protes, ya, sesuai dengan kesepakatan lah. Sebenarnya kalau kita kerja itu al-muslimuna ala syurutihim. Itu kaitannya dengan hadis tinggalnya umat Islam di dunia itu seperti waktu asar dan maghrib. Kemudian mereka mendapatkan dua kirot dari pahala. Baik. Kemudian hadis berikutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khuffifa ala Dawuda alaihi salamul Qur'an fakana ya'muru bidawabihi fatusraju fayaqra'ul Qur'an awiz zabur qabla antus roja dawabuh wala ya'kulu illa min amal yadih. Ini berkaitan dengan Nabi Dawud alaihi salam. Khuffifa artinya diringankan. Diringankan kepada Nabi Dawud alaihissalam Al-Quran. Al-Quran itu artinya setiap kitab yang diturunkan kepada setiap nabi. Ya, yang diturunkan kepada Nabi Dawud alaihissalam adalah kitab Zabur. Maksudnya diberi keringanan kepada Nabi Dawud alaihissalam untuk membaca kitab Zabur. Diberi keringanan oleh Allah Ta'ala untuk Nabi Dawud alaihissalam dalam membaca kitab Az-Zabur. Maksudnya itu, dahulu beliau memerintahkan bidawabihi, yaitu kendaraan-kendaraannya untuk dipasang pelana, kendaraan beliau dan kendaraan pasukannya. Fayaqra'ul Qur'an, lalu beliau membaca Al-Quran, maksudnya membaca kitab Zabur, kitab yang diturunkan kepada beliau. Sebelum kendaraan-kendaraan itu dipasang pelana. Maksudnya apa? Beliau mulai membaca kitab Zabur itu sebelum kendaraan-kendaraan itu dipasang pelana. Dan beliau selesai membaca kitab Zabur itu semuanya ketika pelana telah dipasang semuanya. Ini makna khufifa tadi, diringankan, diberi kemudahan. Ini menunjukkan apa? Keberkahan Nabi Dawud alaihissalam. Diberkahi waktu beliau, di mana beliau mampu membaca kitab Zabur dalam waktu yang tidak lama. Dari sejak pelana belum dipasang, selesai ketika pelana kendaraan beliau, kuda beliau dengan yang lainnya itu dipasang. Itulah makna khufifa, yaitu diberikan keberkahan umur, keberkahan waktu. Ya enggak?
Kita ini kadang-kadang bisa melihat loh, orang ini umurnya berkah atau enggak. Contoh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, hidup di dunia itu enggak lama, 40-an tahun, tapi berkah umurnya. Dilihat dari apa? Karangannya. Karangannya begitu banyak, itu menunjukkan umurnya berkah. Bahwa beliau, ya, rahimahullah, kalau dibagi karangannya dengan umurnya, itu satu hari bermakna beliau itu ngarang nulis sekian halaman. Ya kan nggak mungkin juga orang baru lahir langsung ngarang kan. Berarti dikurangi lagi sampai balik mungkin ya, baru ngarang. Lebih berkah lagi. Berarti kalau dihitungnya dari sampai beliau balik, kemudian sampai beliau meninggal, dibagi halaman karangannya itu kepada umur beliau, satu hari berarti lebih banyak lagi yang beliau tulis. Dan itu kan nggak mungkin orang setiap hari nulis terus dari pagi sampai malam terus tidur terus besok gitu lah kan ya. Ada aktivitas lain kan. Belum lagi bagaimana beliau belajar, beliau ngaji, keperluan pribadi dan sebagainya ya kan. Berarti ini menunjukkan apa? Keberkahan umur, keberkahan waktu. Ya, kita seringkali membuang waktu untuk hal yang sia-sia. Anak muda misalnya, dari pagi sampai sore, sampai malam, gak ada kerjaan, libur, misalnya main game. Main game itu bisa sampai berjam-jam, orang gak sadar loh. Ketika, udah malam, ya Allah, yang dilihat itu meluk. Alhamdulillah saya tuh gak suka game. Dari kecil tuh gak suka main game. Dulu kecil ya main dikit-dikit teman nggak pernah menang, kalah saya nggak seneng jadinya. Alhamdulillah kalau nggak pernah menang itu jadi nggak seneng main game. Ya main game itu ada orang bilang ya ada faedahnya, bisa jadi gamer duitnya banyak. Ya itu faedah duniawi, itu juga belum tentu faedah duniawinya berkah, duit yang didapat berkah. Kapan dia sholat, kapan dia ngaji, lalu kan dia bukan mau orang muslim, ya apalagi kalau orang muslim, wah sayang banget. Makanya kita dikasih contoh oleh Nabi SAW bagaimana keberkahan umur Nabi Daud alaihissalam, mampu membaca kitab Zabur secara keseluruhan. Dari sejak sebelum pelana dipasang di atas kuda-kuda sampai selesai dan beliau menyelesaikan bacaan. Masya Allah. Berarti nggak tartil dong, misalnya kan gitu kan. Ya kita kan nggak tahu bagaimana Allah memanjangkan waktu untuk Nabi Daud alaihissalam sehingga beliau baca dengan tartil, ya nggak? Seperti mana kita baca Al-Quran. Kan waktu ciptaan Allah. Dulu pernah di zaman Bani Israel dulu, Nabi Yusha bin Nun, tahu nggak? Nabi Yusha bin Nun itu yang ditugaskan untuk membawa Bani Israel memasuki kota Baitul Maqdis sepeninggal Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam. Jadi Nabi Yusha bin Nun. Ya ada. Itu di dalam hadis ada. Kalau di bahasa Arabnya Yusha bin Nun, kalau bahasa Ibrani kita nggak tahu kan. Karena Nabi Sulaiman aja disebutnya Nabi Solomon kan. Nabi Daud, David. Ya kan? Cuman kalau bahasa Arabnya itu Nabi Yusha bin Nun. Jadi sebelum memasuki kota Baitul Maqdis, Allah Ta'ala menunda matahari terbenam sampai kaum muslimin. Karena memang dulu mereka muslim kan. Sampai kaum muslimin berhasil memasuki Baitul Maqdis. Matahari ditahan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak terbenam. Sampai kaum muslimin berhasil memasuki kota Baitul Maqdis. Ini kan waktu di tangan Allah. Allah yang menahan matahari terbenam, terbit. Allah berkuasa untuk menahan waktu, menciptakan waktu dan menjadikan sebagian waktu lebih panjang dari sebagian yang lain. Allah berkuasa. Baik, intinya di dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi Daud alaihissalam itu diberikan kepada beliau kitab Zabur. Kemudian di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad kecuali dalam dua hal.
Sebenarnya kalau dilihat, dibaca di sini sebenarnya bukan hasad secara makna istilah ya, tapi lebih kepada ghibtoh. Lebih kepada apa? Ghibtoh. Karena beda antara ghibtoh dengan hasad. Ghibtoh artinya kita ingin mendapatkan seperti yang didapatkan oleh saudara kita, itu namanya ghibtoh. Kalau hasad, apabila kita berangan-angan kenikmatan yang diberikan kepada saudara kita itu lenyap, itu namanya hasad. Bahkan ada yang mengatakan bukan hanya sekedar berangan-angan supaya kenikmatan saudaranya lenyap, benci dengan kenikmatan saudaranya walaupun tidak berharap lenyap, itu sudah termasuk hasad. Misalnya saudaranya punya apa yang baru, gak seneng dia, itu sudah disebut hasad. Apalagi dia berangan-angan kenikmatan itu hilang, lebih parah lagi. Apalagi dia berangan-angan kenikmatan saudaranya itu hilang, pindah ke dia, lebih parah lagi, ya kan? Itu lebih parah lagi. Tapi kalau orang misalnya, saya kepengin punya seperti yang dimiliki fulan, itu tidak disebut hasad, itu namanya ghibtoh. Tapi ghibtoh itu walaupun tidak termasuk hasad, tergantung dalam hal apa gitu loh. Kalau dalam hal akhirat bagus, tapi kalau dalam hal duniawi tidak dianjurkan. Bukannya nggak boleh sih, ya fulan punya ini saya pengen punya karena saya butuh, perlu, nggak apa-apa. Kadang-kadang fulan punya ini saya juga kepengin padahal saya nggak butuh, itu nggak benar, nggak dianjurkan. Kenapa? Karena itu termasuk berlomba-lomba di dalam dunia, alhaakumut takasur, ya, berbangga-bangga, berlomba-lomba dengan dunia itu dapat membinasakan dan melalaikan. Karena manusia itu tabiatnya nggak akan pernah puas. Kalau dia mendapatkan satu lembah emas, dia pengen 2. Sudah punya 2, pengen 3. Sampai mati baru dia sadar. Jadi kalau dia hanya sekedar kepengin yang dimiliki oleh orang lain, itu tidak dianjurkan. Kecuali kalau dia memang perlu, ya. Oh, dia lihat orang lain punya ini, dia juga perlu sebenarnya, harus dia kepengin punya, nggak ada masalah. Umar radhiyallahu anhu pernah melihat Jabir itu di pasar dari pasar bawa apa? Plastik. Jabir itu apa? Oh, ini daging. Tadi saya kepengin, terus saya beli. Umar radhiyallahu anhu mengatakan, apakah kamu akan beli setiap yang kamu kepengin? Jadi bukan karena azas perlu, tapi karena sekedar kepengin. Nah, itu sindiran dari Umar radhiyallahu anhu kepada kita semua. Nah, seringkali kita ini membeli sesuatu yang padahal kita nggak perlu, cuman karena sekedar kepengin. Itu intinya kalau ghibtoh itu dalam masalah duniawi ya tidak terlalu dianjurkan. Tapi kalau dalam masalah akhirat, ya. Tapi di dalam hadis yang mulia ini Nabi SAW menyebut 2 perkara ini hasad, walaupun sebenarnya bukan hasad. Yang pertama apa? Rajulun atahu wahul Qur'an. Seseorang yang diberikan oleh Allah Ta'ala Al-Qur'an. Artinya dia hafal Al-Qur'an, ya kan? Kalau diberikan Al-Qur'an tuh maknanya dulu ya hafal, bukan berarti dia punya mushaf gitu, enggak. Paham maksudnya? Kalau punya mushaf, setiap orang punya mushaf, ya kan? Maksudnya diberikan Al-Qur'an itu dia diberikan hafalan Al-Qur'an. Fahuwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar. Lalu dia membaca Al-Qur'an itu sepanjang malam, sepanjang siang. Nah, itu orang yang pantas kita hasad kepadanya atau ghibtoh kepadanya. Ya, orang yang pantas kita itu berusaha untuk seperti dia. Itu orang yang diberikan Al-Qur'an, kemudian dia bisa membacanya sepanjang malam, sepanjang siang. Yang kedua, rajulun atahu Allahu malan. Seseorang yang diberikan oleh Allah Ta'ala harta. Oh, berarti hasad atau ghibtoh kepada orang yang berharta boleh dong.
bukan ghibtoh karena hartanya semata, bukan. Tapi dengan harta itu dia buat apa gitu, itu yang masalah, yang pentingnya di situ ya. Jadi bukan karena kita itu ingin mendapatkan harta seperti dia, bukan. Tapi masalah dia dengan harta itu dia gunakan untuk apa, itu yang pentingnya. Fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Ini poinnya. Bahwa dengan harta itu dia senantiasa menginfakkannya siang dan malam. Itu yang terpentingnya. Jadi kita bukan ghibtoh kepada seseorang karena kekayaannya. Karena para sahabat dulu nggak ada kepingin kaya seperti yang lain, atau nggak ada. Banyakan pertanyaan mereka, ya Rasulullah, tunjukkan kepada aku amalan yang memasukkanku dalam surga. Tunjukkan kepadaku amalan yang pahalanya besar, ya kan itu. Jadi nggak ada istilahnya mereka, ya Rasulullah, gimana cara dapat duit banyak ya? Nggak pernah ada sih pertanyaan para sahabat. Gimana supaya saya kaya? Kayak zaman sekarang kan banyak orang gitu. Gimana ya supaya saya itu beramal terus dapat duit banyak gitu ya. Makanya banyak kemudian di YouTube itu sholat duha atau amalkan sholawat ini, niscaya kekayaan akan mengikutimu. Masya Allah. Jadi apa namanya, kebanyakan keinginan kita itu dunia. Makanya di dalam doa juga kebanyakan kita menginginkan dunia kan. Ya Allah, berilah kami rezeki. Rata-rata kan gitu kan. Makanya rata-rata yang nggak biasa ke masjidnya itu kalau lagi susah, karena minta rezeki yang banyak. Giliran dapat rezeki akhirnya nggak nongol di masjid. Iya, jadi ham itu artinya sesuatu yang paling dipentingkan, dipikirkan oleh kebanyakan kita hari ini, yaitu adalah harta itu. Seolah-olah itu satu-satunya untuk bahagia, kunci untuk bahagia itu. Jadi kadang jarang malahan mereka itu berpikir, gimana ya saya supaya dosa-dosa saya diampuni, berdoa supaya saya masuk surga, diberikan istiqomah. Itu hanya orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah yang berdoa seperti itu. Ya kan, rata-rata ya gimana ya supaya hidup di dunia itu enak, dapat duit banyak, ya enggak? Jalan bisa. Rabbana atina fid dunya hasanah, makanya kebanyakan doanya itu. Paham nggak maksudnya? Karena kebanyakan kita, hal yang paling diperhatikan oleh kita, yang jadi pikiran kita sekarang kebanyakannya adalah dunia. Ya. Jadi di sini kita dianjurkan untuk hasad kepada dua orang. Orang yang diberikan Al-Quran, mungkin dia tidak diberikan harta, tapi dia diberikan Al-Quran, lalu dia membacanya sepanjang siang dan malam. Oh, kita boleh hasad, kepengin seperti dia. Demikian juga orang yang diberikan harta, mungkin dia nggak diberikan Al-Quran, tapi diberikan harta yang banyak. Cuman dengan harta itu dia senantiasa berinfak. Apalagi dia berinfaknya untuk mungkin yang pembaca Al-Quran, penghafal Al-Quran. Wah, orang-orang seperti itu yang pantas kita hasad atau ghibtoh kepada mereka, kepingin seperti mereka. Jadi intinya semuanya ini untuk akhirat. Makanya kita ini kalau melihat dalam hal akhirat itu niatnya yang ke atas, bukan yang ke bawah. Nanti kalau niatnya ke bawah terus, menang terus, masih mending saya KTP-nya Muslim, dia udah berubah. Nah, itu menang terus, walaupun dia nggak sholat, nggak puasa, dia mengatakan masih mending saya KTP-nya Islam. Dia nggak pernah berpikir, wah dia bukan hanya sholat wajib di masjid terus lagi. Oh, dia bukan hanya sholat wajib di masjid terus, dia juga sholat sunnah. Dia bahkan puasa sunnah. Oh, bahkan dia hafal Quran. Nggak pernah berpikir begitu, karena yang dilihat yang di bawah terus. Tapi kalau yang masalah dunia yang dilihat kemana? Atas terus. Nggak pernah lihat ke bawah, ya kurang terus. Jadi punya duit banyak di tangan masih merasa miskin, masih merasa kurang. Kenapa? Karena yang dilihat yang lebih banyak duitnya. Waduh, dia lebih banyak.
Ntar orang yang di atas yang diingin itu juga ngeliat ke yang lain, dia lebih banyak. Apa yang ada di tangan kita ini, yang mungkin kita nggak bersyukur, itu orang lain sebenarnya kepengen juga seperti kita. Orang lain kepengen punya seperti kita. Mereka juga bilang, kalau saya punya seperti fulan, saya bersyukur. Kita yang udah punya, nggak bersyukur. Kepengennya seperti yang lain. Orang yang itu nggak sadar juga bahwa apa yang dia miliki itu, orang seperti kita itu bersyukur. Ya, kepengin kita sebut. Jadi intinya itu, jangan melihat orang yang di atas dalam dunia. Baik. Kemudian berikutnya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadhillu ba'di, kitaballah wa sunnata rasulih sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Al-Hakim di dalam Mustadrak dan juga diriwayatkan oleh Imam Malik. Aku tinggalkan untuk kalian yang jika kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan tersesat sesudahku, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini adalah pesan wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan wahyu Allah Ta'ala, beliau tahu bahwa di kemudian hari orang akan semakin jauh dari petunjuk, akan semakin banyak terjadi penyimpangan dan kesesatan. Ya. Seperti mana di dalam Al-Quran, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wa taba'us syahawat. Akan datang di kemudian hari generasi-generasi yang akan menyia-nyiakan sholat dan mengikuti hawa nafsu. Sehingga terjadi banyak penyimpangan dan kesesatan. Terus gimana supaya kita itu selamat dari kesesatan dan penyimpangan tadi? Wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ini. Jika kalian berpegang teguh dengannya, kalian gak akan sesat sesudahku. Yaitu berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu adalah satu-satunya jalan bagi kita untuk terbebas selamat dari penyimpangan dan kesesatan di akhir zaman. Jadi gak ada jalan yang lain, ya cuman itu. Kalau mau selamat ya harus pegang teguh dengan dua perkara itu. Kalau tidak mau berpegang teguh dengan dua perkara tadi ya siap-siap aja terjerumus di dalam kesesatan. Lah kok ketika ada orang yang menyeru kembali kepada Quran dan Sunnah kok malah dicemooh, ya, dicela, dihina. Wah, kembali ke Quran dan Sunnah. Sok-sok aja bisa baca Quran dan Sunnah. Baca aja nggak bener. Sok-sok aja paham bahasa Arab juga enggak. Ingat, kita melakukan ini karena wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terlepas kita belum bisa baca Al-Quran dengan benar, terlepas kita belum mengerti bahasa Arab, yang penting ada niatan kita, keinginan kuat kita untuk kembali kepada Quran dan Sunnah yang menjadi satu-satunya jalan bagi kita untuk selamat di dalam kesesatan. Itu kan? Masalah kita belum paham bahasa Arab untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, kita bisa bertanya kepada para ulama. Yang penting ulama itu menunjukkan kita, mengantarkan kita kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah itu. Kadang-kadang cuma dicemooh. Mereka mengatakan, ya yang zaman sekarang itu gak usah lah sok-sok kembali Quran dan Sunnah. Udah ambil aja satu mazhab, wajib. Jangan keluar daripada mazhab. Nih, kalau bermazhab itu sesuatu yang wajib, maksudnya bermazhab itu memilih dari salah satu dari 4 mazhab itu adalah sesuatu yang wajib. Bagaimana dengan para sahabat? Sahabat mazhabnya Asy-Syafi'i atau Hambali atau Maliki atau Hanafi? Enggak kan? Belum ada mazhab. Berarti bagaimana orang-orang yang Islamnya ada sebelum adanya mazhab?
mereka nggak punya mazhab gimana? Oke, hatta di zaman para imam yang 4 pun ada sebagian mereka yang tidak ikut salah satu dari 4 mazhab ini. Gimana coba? Nggak sah. Karena ada yang mengikuti mazhab Imam Auza'i yang hidup juga sejaman dengan para imam kita. Ada lagi Imam Abu Thawr, Imam Muhammad ibnu Hasan Asy-Syaibani, Imam Abu Yusuf, temannya Imam Abu Hanifah. Berarti nggak sah dong yang mengikuti mazhab selain 4 ini. Ya. Sebenarnya yang perlu kita pahami bahwa mengikuti mazhab itu adalah wasilah, bukan tujuan akhir. Wasilah untuk kita sampai kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi hanya kendaraan, bukan tujuan akhir. Kalau yang namanya itu wasilah berarti nggak wajib. Karena kewajiban kita itu mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Karena kita nggak bisa memahami Al-Quran dan Sunnah sendiri, kewajiban kita mengikuti ulama. Dan ulama itu siapapun, yang penting memahami Quran dan Sunnah. Sehingga mengambil salah satu mazhab itu adalah wasilah, maka itu adalah pilihan. Pilihan. Kita mau mengambil mazhab Imam Syafi'i, oke silahkan. Abu Hanifah silahkan. Imam Malik silahkan. Yang penting kita ngikutin ulama. Kalau enggak pun kita ngikuti ulama yang lain yang sekali berdengan mereka, sejaman dengan mereka juga enggak apa-apa. Yang penting tujuannya untuk itu. Demikian juga kalau itu adalah sarana kendaraan, mengambil satu mazhab saja enggak boleh pindah-pindah ke yang lain, itu juga bukan suatu hal yang wajib. Kenapa demikian? Karena yang namanya kendaraan kita bisa milih kan? Oh, saya mau pulang kampung. Wah, saya ke Cirebon dulu naik ini, ntar pindah lagi ke sini. Yang penting mengantarkan kita ke tujuan, nyampe. Iya enggak? Kalau saya rasa kendaraan ini kurang tepat, kurang cepat, kurang ini tepat, pindah yang lain. Begitu juga dalam satu perkara misalnya. Oh, karena menurut saya misalnya pendapat Imam Asy-Syafi'i dalilnya kurang kuat. Kita nggak bisa bilang nggak ada dalilnya ya. Karena para ulama itu sudah bersungguh-sungguh mencari dalil. Kita bilang, oh mungkin dalilnya kurang kuat karena ada ulama yang lain dalilnya lebih kuat. Oh saya ngambil pendapat ulama yang lain, gak ada masalah. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, in sohal hadisu fahuwa madhabi. Kalau hadisnya sahih yaitu mazhabku. Walaupun itu datang dari orang lain. Karena yang namanya ulama itu, pertama, ilmunya tentu berbeda-beda. Hadis yang mereka kuasai juga beda-beda. Kadang satu ulama ini punya hadis ini tapi nggak punya hadis yang lain. Kadang ini punya hadis yang ini kemudian nggak punya hadis yang lain. Itu. Jadi intinya keliru kalau orang mengatakan mengambil satu mazhab itu adalah wajib. Kata Syekh Utsaimin mungkin bisa diberlakukan untuk orang yang benar-benar awam, masih nol. Gak ada salahnya kita dulu dari kampung ngaji dengan seorang ustadz kiai yang benar-benar mazhabnya Imam Syafi'i, nggak ada masalah. Tapi seiring berjalannya waktu, bertambahnya ilmu kita, bertambahnya wawasan, harus semakin maju, ya, harus semakin maju. Misalnya, oh menyentuh wanita, kalau Imam Syafi'i mengatakan membatalkan wudhu. Setelah kita teliti, ternyata dalil beliau rahimahullah adalah aulamastumun nisa, atau kali menyentuh wanita, padahal itu kata Ibnu Abbas adalah berhubungan suami istri kan. Oh berarti dari Al-Quran gak ada dalil yang kuat menunjukkan menyentuh wanita itu membatalkan wudhu. Karena itu artinya apa tadi? Berhubungan suami istri. Dalam hadis juga tidak ada yang menunjukkan kalau menyentuh wanita itu membatalkan wudhu. Justru yang ada, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat di depannya Aisyah radhiyallahu anha, karena rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecil kan. Ketika beliau sujud, kaki Aisyah radhiyallahu anha disingkirkan. Nyentuh nggak? Kalau batal, pasti beliau membatalkan sholat terus wudhu lagi. Begitu juga dalam satu riwayat katanya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum sholat itu mencium sebagian istri beliau, kemudian berangkat ke masjid, kemudian sholat. Ini kan bukan hanya nyentuh, mencium.
Nah, itu kan khusus bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ulama mengatakan kita nggak bisa bilang itu khusus bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali ada indikasi yang kuat. Kalau nggak ada, apa yang berlaku untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlaku juga untuk yang lain. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Ini kaitannya juga dengan itu satu perkara ya. Jadi kita tidak ada masalah ketika dulu saya mengambil mazhab Imam Syafi'i dalam hal ini ternyata kurang kuat, maka saya ambil pendapat ulama yang nggak ada masalah. Pindah-pindah mazhab itu nggak ada masalah. Yang penting pindah-pindahnya bukan karena nyari yang paling gampang, nyari yang paling enak, nyari pembenaran bukan, tapi untuk nyari yang lebih kuat. Itu malah dianjurkan, ya kan? Malah dianjurkan. Baik, kembali lagi. Kemudian hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tusaddiqu ahlal kitab wa la tukadzibuhum. Jangan membenarkan ahli kitab dan jangan mendustakan mereka. Maknanya apa? Jadi kalau ada sesuatu berita yang datang dari ahlul kitab, maka apabila Al-Quran tidak menguatkannya atau syariat kita tidak menguatkannya, atau Al-Quran dan syariat kita tidak mendustakannya, maka kita tidak membenarkan juga tidak mendustakan. Kenapa nggak boleh membenarkan? Takutnya yang sampai kepada kita itu termasuk yang sudah dirubah-rubah mereka. Kenapa juga nggak boleh mendustakan? Takutnya itu masih benar, termasuk yang belum dirubah. Jadi kita tawakuf namanya. Tidak mengatakan ya, tidak mengatakan tidak. Karena yang datang kepada kita dari cerita-cerita Israiliyat dari ahli kitab itu ada 3 kan. Pertama, yang dikuatkan oleh Al-Quran, seperti kisah-kisah yang ada di Quran, seperti kisah Ashabul Kahfi misalnya kan, Zulkarnain misalnya. Maka kita wajib apa? Membenarkan kisahnya Nabi Musa alaihissalam, wajib membenarkan. Karena kita membenarkan Al-Quran. Demikian juga yang diceritakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali ya kisah-kisah yang diceritakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari ahli kitab yang riwayatnya sahihah ya kan. Untuk mengambil ibrah, ya kan? Kita harus mempercayai dan mengimani. Kenapa? Karena yang menceritakan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus ada juga cerita-cerita dari ahli kitab yang misalnya didustakan di dalam Islam, maka kita harus mendustakan, nggak boleh mempercayai. Seperti misalnya cerita Nabi Daud alaihissalam, menurut mereka katanya beliau pada suatu saat itu ada di lantai atasnya kan, lihat keluar lagi, melihat seorang wanita mandi. Terus beliau senang dengan wanita itu, beliau cari tahu siapa suaminya, fulan. Akhirnya suaminya disuruh berperang sampai mati ya, biar beliau bisa mengambil istrinya. Itu cerita gak benar, kita wajib mendustakan. Walaupun dalam Quran dan hadis tidak secara langsung cerita itu didustakan, enggak. Tapi kita harus mendustakan. Loh kenapa? Karena itu bertentangan dengan yang namanya kemaksuman seorang nabi. Masa seorang nabi begitu kan gak mungkin. Orang biasa aja, orang yang baik gak mungkin melakukan hal itu. Apalagi seorang nabi. Berarti cerita-cerita seperti itu yang berkaitan dengan para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, itu kita harus dustakan. Gak heran mereka buat cerita seperti itu. Lawang mereka juga pernah membunuh nabi dan rasul. Masa nabi dan rasul dibunuh? Kita aja sama kiai sama orang bener soleh aja sungkem nyari berkahnya ya, nggak udah meninggal aja kita takut ya kan. Kalau datang ke kuburan beliau kita nggak berani macem-macem kan, orang-orang kan gitu kan. Ini apalagi seorang nabi, nggak mungkin ya kan. Tapi kalau orang-orang dulu ahli kitab dulu Yahudi misalnya, nabi aja dibunuh ya, wa yaqtulunal anbiya bil ghairi haq. Mereka membunuh para nabi tanpa alasan yang hak. Katanya sih yang termasuk dibunuh adalah Nabi Yahya dan Nabi Zakaria alaihi wassalam. Nabi dibunuh. Jadi nggak heran kalau mereka bikin cerita yang aneh-aneh kayak gitu.
cerita-cerita yang nggak pantas bagi seorang nabi. Kalau kita kan disuruh menjaga adab kepada para nabi dan rasul semuanya, nggak boleh. Itu harus kita dustakan karena tidak sesuai dengan syariat Islam. Ini masalahnya kalau cerita itu nggak dikuatkan dalam Quran, juga nggak didustakan oleh Al-Quran atau syariat kita. Maka la tusaddiqu ahlal kitab wa la tukadzibuhum. Jangan mendustakan, jangan membenarkan ahli kitab dan jangan mendustakan mereka. Tawakuf. Kita nggak boleh membenarkan khawatir itu termasuk yang sudah dirubah. Demikian juga kita tidak boleh mendustakan karena khawatir itu masih benar. Berarti kita boleh menyampaikan ya kisah-kisah yang seperti itu Israiliyat ya, tapi tidak boleh menjadikannya sebagai hujjah. Paham? Hanya sekedar menceritakan, tawakuf, karena kita nggak mengatakan itu benar atau bohong. Ya, boleh. Karena Nabi SAW membolehkan wahadisu an bani Israil wala haraj. Ceritakanlah tentang Bani Israel dan itu tidak mengapa. Nah, itu yang ini, yang jenis ini. Ya. Wa qulu amanna billadzi unzila ilaina, dan katakanlah kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami, wa ma unzila ilaikum, dan apa yang diturunkan kepada kalian. Nah, kita beriman secara umumnya kepada apa yang diturunkan kepada mereka juga kan? Bahwa dulu ada kitab Zabur, ada kitab Taurat, ada kitab Injil. Kita beriman secara umumnya. Tapi bukan yang ada sekarang ini. Kalau yang sekarang ini sudah dirubah oleh pengikutnya. Ya. Karena Allah berjanji hanya Al-Quran yang akan dijaga sampai hari kiamat. Berarti yang lain sudah dirubah-rubah. Wa ilahuna wa ilahukum wahid. Dan yang kami sembah dan kalian sembah adalah satu. Wa nahnu lahu muslimun. Dan hanya kepadanya kita berserah diri. Baik, jadi di sini disebut apa yang diturunkan kepada kita, yaitu Al-Quran, dan apa yang diturunkan kepada mereka. Kemudian dalil yang keempat, dalil nakli yang keempat berkaitan dengan iman kepada kitab-kitab Allah. Berimannya jutaan, bahkan mungkin miliaran para ulama, ya, orang-orang yang bijak, ahli iman di setiap zaman dan tempat, dan keyakinan mereka yang kuat bahwa Allah Ta'ala telah menurunkan kitab-kitab yang diwahyukan kepada para rasulnya dan manusia pilihan. Kemudian di dalam kitab itu terkandung apa yang dia kehendaki dari sifat-sifatnya, berita tentang yang gaib, penjelasan tentang syariat, agama, janji dan ancamannya. Ini membuktikan kalau memang di sana ada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Karena kalau yang meyakini hanya 1-2 orang, kita bisa bilang apa itu? Bohong berarti. Masalahnya yang meyakini mengimani ini berapa orang? Banyak, jutaan, mungkin miliaran manusia. Ya. Yang beragama samawi dengan yang bukan beragama samawi banyakan mana? Samawi kan? Walaupun kaum muslimin bukan mayoritas mungkin ya kan, tapi mereka dulu juga mengimani kitab-kitab. Mereka mengimani para rasul, bahwa kitab-kitab itu diturunkan oleh Allah Ta'ala. Jadi justru kalau yang mengimani kitab-kitab itu bukan hanya kaum muslimin, tapi di agama yang lain juga semakin menguatkan. Kan? Paham nggak maksudnya? Kalau yang mengimani itu hanya orang kita aja di sini, mungkin itu udah kong kali kong, namanya juga satu tempat, ya nggak? Satu pemahaman, ya nggak? Tapi ini masalahnya yang mengimani kitab-kitab tersebut bukan hanya kaum muslimin, tapi juga dari agama yang lain, ya kan? Nah, ini semakin menguatkan bahwa memang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabinya. Allahu a'lam bishawab. Ya, itu saja yang mungkin kita pelajari pada pertemuan kali ini. Masih nanti dalil aklinya ya, dalil aklinya. Silahkan, ada yang mau bertanya?
Nah, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, ada titipan pertanyaan dari salah satu umat. Ustadz, bagaimana cara mengatasi suami yang masih enggan untuk sholat dan ini sudah ditinggalkan selama bertahun-tahun? Pertama, meninggalkan sholat itu ada dua macam, secara keseluruhan atau kadang-kadang. Kalau secara keseluruhan, pendapat yang kuat adalah pendapat Imam Ahmad, walaupun pendapat Imam Syafi'i memang lebih tepat diterapkan untuk zaman sekarang di mana banyak orang yang awam, yaitu orang yang meninggalkan sholat secara keseluruhan itu sudah jatuh kepada kekafiran. Itu pendapat Imam Ahmad. Dalil-dalilnya banyak. Sebenarnya itu juga diperlukan pendapat itu supaya apa? Menyadarkan umat bahwa masalah sholat itu bukan masalah sepele. Pilihan, silahkan sholat, yang nggak mau juga nggak apa-apa, ya kan? Itu adalah pribadi, ya, bukan urusan orang lain, keyakinan. Harus disadarkan, sholat itu penting dan itu adalah tiang agama, amalan pertama yang akan dihisab. Walaupun mungkin di dalam memperlakukan umat yang masih awam, kita bisa memakai pendapat Imam Syafi'i supaya kita nggak mudah-mudah mengkafirkan orang. Ya kan? Karena mereka itu perlu dibimbing sebenarnya, disadarkan. Terus bagaimana kaitannya dengan seorang suami? Kalau itu ketahuan di awal pernikahan atau sebelum pernikahan, itu seharusnya seseorang itu mencari pasangan yang baik agama dan akhlaknya. Ya kan? Jadi jangan sampai kemudian nggak apa-apa lah, yang penting kan duitnya banyak misalnya, tapi nggak mau sholat misalnya, jangan. Tapi kalau memang itu terjadi di tengah pernikahan di mana memang mohon maaf ya, banyak juga yang suami dan istri itu awalnya adalah orang yang awam, sama-sama belum ngerti agama. Terus di tengah pernikahan salah satunya sadar berhijrah, ya nggak? Misalnya suaminya duluan, istrinya belum. Atau istrinya duluan karena dia sering ngaji, suaminya yang belum. Nah, kalau posisinya seperti itu, maka kalau misalnya ini adalah istrinya duluan yang hijrah, ya, pertama dia harus sabar. Dalam artian apa? Karena yang namanya hidayah itu nggak datang begitu saja. Prosesnya beda-beda. Kadang ada yang cepat, ada yang lambat. Maka seorang istri yang menghadapi suami seperti itu pertama harus sabar dulu. Sabar bukan berarti kemudian diam membiarkan, enggak. Sabar itu dalam artian jangan berpikir pokoknya dia harus sholat sekarang, enggak. Karena proses hidayah itu beda-beda. Cepat lambatnya beda-beda. Sabar. Yang kedua, dia juga harus berusaha untuk menyadarkan suaminya. Kadang-kadang perlu dengan memberi nasihat. Kadang-kadang perlu memberikan ancaman bagi orang yang nggak sholat. Kadang-kadang juga perlu ngajak. Nah, kadang-kadang orang itu tidak selalunya seneng kalau disuruh, tapi suka diajak. Paham bedanya? Kayak anak kecil misalnya. Sholat. Kurang bagus. Yuk sholat. Nah, berarti kan ngajak. Itu lebih bagus. Paham? Nah, seperti itu. Jadi mungkin kita perlu memilih bahasa yang lain. Bukan hanya nyuruh tapi ngajak. Kemudian nyuruh, ngajak, memberi nasihat itu juga seringkali bisa membuat bosan kalau sering-sering. Ya kita juga melihat situasi dan kondisi. Karena Nabi SAW ketika memberikan nasihat kepada sahabat juga pilih-pilih waktu. Alasannya apa? Kata sahabat, beliau khawatir kalau sahabat itu bosan. Padahal kan namanya sahabat nggak mungkin lah bosan dengan nasihat Nabi SAW kan. Itu aja khawatir beliau kalau sahabat bosan. Apalagi kita. Jadi pilih-pilih waktu lah. Terus kasih waktu suaminya. Sambil didoakan terus menerus. Doa itu kan senjata kita. Kita yakin Allah Ta'ala akan mengabulkan doa hambanya. Tergantung
kita doanya itu benar-benar serius, benar-benar khusyuk atau enggak. Kadang kita itu mohon maaf ya, doa itu hanya sekedar terlintas di dalam lisan aja, tapi tanpa dijiwai di dalam hati kita, enggak khusyuk enggak itu. Dan mungkin doa kita enggak langsung dikabulkan, ya kan? Perlu waktu, ya kita sabar, doa terus. Sesekali juga boleh kata ulama. Kalau suaminya memang sudah bertahun-tahun, kita sudah menempuh segala cara, nggak mau sholat juga. Jangankan sholat fardu, sholat Jumat aja nggak mau misalnya. Padahal Jumat itu kan cuma sepekan sekali ya, nggak mau. Maka sekali-kali boleh juga kita kemudian menyampaikan ancaman. Kalau nggak sholat, saya minta pisah. Walaupun dia dalam hati niatnya nggak serius, cuman hanya ngancem aja. Siapa tahu kan, kalau diancam seperti itu suaminya kemudian sadar kan. Itu boleh seperti itu. Apalagi memang kalau benar ini secara umum lah ya. Secara finalnya ya, kalau benar-benar nggak sholat seorang suami, itu sebenarnya istri memang bukan nggak boleh minta cerai, tapi harus minta cerai, karena tidak boleh hidup dengan seorang suami yang nggak sholat sama sekali. Karena kalau menurut Imam Ahmad dianggap apa tadi? Kafir, nggak boleh. Bagaimana dia akan menjadi imam sedangkan dia sendiri tidak pantas jadi imam untuk dirinya sendiri, ya kan? Seperti itu. Itu kalau dilihat dari finalnya harus begitu. Cuman kan kita perlu proses seperti itu, proses. Kasih nasihat terus. Bisa juga dengan cara apa? Orang ketiga. Ya, kita minta tolong siapa? Untuk siapa tahu dengan kita nggak mau dengar, tapi dengan orang lain dia mau mendengar. Dan kadang-kadang hidayah itu datang dari Allah Ta'ala, kita nggak tahu loh tempatnya, nggak kita prediksi. Kadang orang lagi santai, tiba-tiba dapat hidayah karena dengar sesuatu misalnya, nggak sadar. Banyak loh orang itu dapat hidayah melalui apa misalnya orang yang nggak dikenal. Sering itu kadang-kadang. Nah, seperti itu. Intinya perlu proses dan perlu waktu. Yang penting kita kesungguhan kita untuk mendoakan, untuk memberi nasihat itu tetap terus dilakukan. Allahu a'lam bishawab. Yang kedua pertanyaan tentang waktu sholat. Iya. Kan saya kemarin mengawal dari itu kan, sholat subuh belayar gitu. Karena sinyal kan kadang-kadang kalau kurang dapat ya. Nah, di sana subuh jam 4 kurang 10 menit. Tiba-tiba sinyal hilang. Nah, tiba-tiba sampai di tempat tujuan itu waktu subuhnya kita selesai lagi itu 4:30. Nah, saya di selama perjalanan itu saya subuhnya ikutin waktu yang awal pertama. Gimana Ustaz? Yang sebelumnya, iya. Padahal subuhnya duluan itu Iya. masuk. Berarti udah masuk lah. Iya. Sebenarnya kita gini loh ya, walaupun kita nggak punya sinyal, nggak punya HP, nggak punya jam, kita bisa melihat ke atas kan, lihat tanda-tanda di langit kan. Zaman Nabi SAW dulu para sahabat bahkan para ini juga nggak ada, belum ada ini, mereka tahu waktu sholat dari mana? Dari langit. Jadi kalau kita apalagi di kapal kita bisa melihat dengan jelas kan, oh terang, berarti itu sudah masuk waktu subuh. Kan untuk mengetahui subuh fajar ya ada dua kan, fajar kadhib, fajar sodik. Fajar kadhib itu kalau kita melihat ke atas itu cahayanya itu seperti ekor serigala ke atas vertikal. Jadi yang sebelah ufuk kanan kiri timur barat itu masih gelap. Nah, itu berarti fajar kadhib, belum masuk waktu sholat. Tapi nggak lama setelah itu menyebar cahayanya. Jadi setiap ufuk timur barat itu terang. Nah, itu sudah masuk waktu subuh. Di mana antum melihat kondisi seperti itu, di mana saja antum berada, itu berarti sudah masuk waktu subuh walaupun antum nggak punya sinyal. Nggak ada masalah. Kalau kita sholat tahajud nih, kira sholat tahajud itu kan sholat witir tuh. Di atas kapal kan, Bu? Iya. Oh. Nah, di waktu itu kan kita nggak tahu deh subuhnya udah dapat atau belum. Nah, kita kan ada sholat witir juga. Ada. Nah, terima kan sholat witirnya. Kita kan nggak tahu, belum tahu.
waktu subuh itu. Enggak. Jadi kita sholat tahajud, sholat witir, kita nggak tahu apakah itu sudah subuh atau belum. Gak ada masalah, makanya kita ngeliat dulu ke atas. Oh masih gelap, berarti itu masih boleh tahajud. Ketika kita ngeliat oh udah terang, berarti sudah masuk waktu subuh. Tinggal tahiyatul masjid, kemudian tahiyatul masjid, rakaat al-fajr, kemudian sholat subuh gitu. Jadi lebih mudah kalau di lautan lihat ke atas ketimbang kita di daratan, karena banyak cahaya-cahaya, cahaya kafe lah, cahaya inilah. Besok jadi beritahu lagi ya. Di laut, di gurun, di gampang. Gampang ya. Pakai HP aja, jadi HP-nya ya ikutin yang sebelumnya gitu. Justru malah lebih Gampang. Iya kan, tanda-tanda waktu sholat kan bisa dilihat dari atas. Kalau perkara fikih itu misalnya ada beberapa perkara yang ada ulama yang menguatkan, ada ulama yang melemahkan. Kalau misalnya kita udah dekapin, kita mengambil pendapat yang lebih banyak ulama menguatkan pendapat tersebut. Tapi dengan tujuan pengen sekali-kali kita mengamalkan yang perkara-perkara yang sifatnya itu masih diperbolehkan untuk diamalkan, lemahnya dalam nama di besar. Itu boleh nggak dengan tujuan mengharap sunnah juga? Jadi kita bisa mengamalkan sunnah yang benar-benar lebih utama kuat, mengamalkan sunnah lagi yang Bisa juga seperti itu apabila kita memang mendapati perkara itu diperselisihkan oleh ulama dalilnya. Contoh seperti sholat syuruk. Kalau antum lihat sholat syuruk itu banyak loh ulama yang malah melemahkan hadisnya. Tapi Syekh Al-Albani rahimahullah termasuk yang menguatkan hadisnya. Makanya sebagian orang kemudian nggak mengenal sholat syuruk. Jangankan sholat syuruk, sholat duha aja ada sebagian ulama yang nggak mengenal karena melemahkan dalilnya. Tapi yang sahih kan hadisnya sahih, ya kan. Seperti sholat syuruk itu, ya kita termasuk yang melemahkan hadisnya misalnya. Terus kita sholat syuruk juga dalam artian, dalam keyakinan, wah siapa tahu memang ini hadisnya benar. Kalau toh benar juga kan kita dapat pahalanya kan. Kalau enggak pun kita juga dapat pahala sholat duha karena itu memang waktu duha, nggak ada masalah seperti itu contohnya. Tapi kalau misalnya perkara ini bertolak belakang gitu loh, yang satu membolehkan, yang satu mengharamkan, ya ini kita harus tegas pilih yang mana gitu. Apa maksudnya? Iya, yang satu membolehkan, yang satu melarang. Contohnya pipis lah berdiri. Kan ada hadis kan, bahwa hadis Jabir ya, radhiyallahu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang pipis berdiri. Tapi ada yang mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah pipis berdiri. Maka kita harus kan bertolak belakang. Ini membolehkan, ini melarang kan. Kita harus mentarjih. Ternyata yang menguatkan apa? Boleh, karena hadis larangan pipis berdiri itu dilemahkan oleh ulama. Walaupun memang kebanyakannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pipisnya itu tidak berdiri, tapi beliau pernah berdiri. Seperti itu. Lalu ada satu lagi pakai fikih juga, masalah wudhu itu kan Rasulullah pernah mencontohkan yang sekali, 2 kali, 3 kali, walaupun memang ada beberapa bagian tubuh yang dilakukan cuma sekali ya. Itu melakukannya lebih utama ngejar 3 kali atau emang atau boleh lagi nerapin yang sekali, kadang 2 kali, kadang 3 kali gitu. Lebih utama itu tergantung kondisi juga. Kalau keterbatasan air yang sedikit, kita nggak bisa 3 kali, lebih baik sekali tapi maksimal, ya kan? Karena jangan sampai nanti kita 3 kali nggak habis airnya, nggak sisa buat nyuci kaki, nggak ada, ya gitu loh. Tergantung situasi. Tapi kalau ketersediaan air banyak, waktu juga banyak kan, kita bisa 3 kali lebih afdol. Tapi kalau waktunya mepet, kita udah denger imam sholat, ya jangan kita wudunya lama. Ya kan, bener-bener khusyuk. Nyampe di masjid imam udah tasyahud. Kan? Iya. Yang berkenaan sama wudhu itu Pak, kan kalau di satu wanita tuh gak batal ya? Yang sahih. Iya, tadi kan contohnya sama yang muhrim. Kalau mahram lah, ya itulah kan istrinya Nabi soalnya. Tapi kalau tidak disentuhi sama yang Bukan. Yang non muhrim, gak muhrim gitu, ya gitu. Karena setahu saya ulama tidak membedakan apakah yang nyentuh mahram atau enggak mahram itu yang membatalkan, ya kan? Jadi
setahu saya ulama yang mengatakan aula mastumun nisa, menyentuh wanita itu membatalkan wudhu, tidak membedakan apakah itu mahram atau bukan mahram. Kalau mereka membedakan, berarti harus didatangkan lagi dalilnya dong. Padahal ayat itu kalau mau diartikan menyentuh, benar-benar menyentuh gini, itu kan nggak ada membedakan wanita itu istri atau bukan, ya kan? Seperti itu. Jadi sama aja. Nah itu dia. Masalahnya gitu ya. Udah masuk ya? Ya, karena sudah waktu maghrib kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله